Semangat pagi, salam sehat, tetap semangat. Kali ini Ibu akan mengajak kita, ayo belajar kemagnetan. Kita masuk pada elektromagnet. Elektromagnet berarti ada elektrik atau listrik dan magnet. Hans Christian Ørsted memperlihatkan bahwa medan magnet dapat disebabkan oleh arus listrik. Anda perlu tahu bahwa percobaan ini adalah percobaan yang secara tidak sengaja. Ini adalah hasil lain dari sebuah percobaan yang menjadi sesuatu yang hebat. Nah, ini contoh jika sebuah rangkaian sederhana dialiri dengan arus listrik seperti ini, arus mengalir dari kutub positif ke kutub negatif. Nah, maka magnet jarum atau kompas akan dipengaruhi. Jika sebuah magnet jarum atau kompas diletakkan di sekitar kawat berarus, dia akan mengalami penyimpangan. Ya, penyimpangan ini boleh dengan mudah kita tunjukkan dengan menggunakan magnet jarum atau kompas. Aplikasi percobaan Ørsted adalah ini pemutar CD. Pemutar CD kita itu aplikasi dari percobaan Ørsted. Nah, medan magnet akibat arus itu bisa sangat banyak dan berkembang. Kita tahu tadi arah medan magnet itu ada ya. Kalau pada magnet permanen itu ada arah medan magnetnya adalah keluar dari kutub utara menuju kutub selatan. Arah medan magnet di sekitar kawat berarus dapat ditentukan dengan aturan kaidah tangan kanan Fleming. Ini kita bisa bayangkan sebuah kawat berarus. Ini ada bantuannya. Bantuannya adalah jadi kita gambarkan di sekitar kawat berarus terdapat ruang 3 dimensi seperti itu ya. Nah, ini arah arus, kemudian kita seolah-olah menggenggam kawat tersebut dengan jempol kita itu tegak. Maka, jika arah jempol ini menunjukkan arah arus, maka putaran keempat jari lain adalah menunjukkan arah medan magnet. Sehingga arah medan magnet di sekitar kawat berarus adalah melingkar seperti ini. Coba Anda lihat kalau kita ikuti nih. Pada sisi yang saya tunjukkan ini, dia adalah masuk ke dalam. Anda bisa bayangkan kalau kita menggenggam sebuah kawat berarus ya, maka kalau kita genggam dia, maka di bawah, bagian bawahnya ini adalah menembus bidang, sedangkan dari arah ini yang saya tunjukkan ini arahnya adalah seolah-olah keluar dari bidang. Jadi kalau kita misalnya menggenggamnya, maka arah keempat jari itu menuju kita, menuju mata kita. Maka yang nampak adalah ibarat dia kita gambarkan sebagai sebuah panah, yang nampak adalah titik kecil depan panah. Sedangkan kalau misalnya digambarkan menuju bidang, maka yang nampak adalah bagian punggung dari sebuah panah. Maka digambarkan dia biasanya dengan simbol X kalau dia menembus bidang, sedangkan kalau keluar dari bidang kertas itu adalah berbentuk titik. Perjanjian tanda, ini perhatikan. Ini adalah sebuah kawat berarus, ini menembus bidang, maka arah arusnya adalah menembus bidang. Jadi arah jempol kita boleh kita bayangkan menembus bidang, sehingga arah medan magnetnya itu adalah melingkar seperti arah putaran jarum jam. Nah, semakin dekat ke kawat berarus, semakin rapat dia, artinya semakin kuat medannya. Nah, ini dia boleh kita gambarkan kalau misalnya arah arusnya ke atas. Jadi kalau kawat berarus itu kita bayangkan dia dibuat vertikal, arah arusnya ke atas, maka arah putarannya adalah berlawanan jarum jam seperti ini ya, berlawanan jarum jam. Sedangkan kalau arah arusnya dibalik ke bawah, ternyata arah medan magnetnya juga kembali berlawanan dari arah semula. Nah, pada koil silinder, kumparan ya, koil silinder, maka ketika arah arusnya seperti ini, kita gambarkan arah arusnya, boleh kita gambarkan kalau kita bayangkan sebuah silinder, kita genggam silindernya, maka arah arusnya sekarang agak terbalik ya. Arah arusnya pada silinder itu adalah seperti tunjukkan arah panah, dan itu boleh kita bayangkan sebagai arah keempat jari kita, sedangkan arah utaranya itu di jempol. Berarti utaranya ada di
arah di sebelah kanan ini. Perhatikan ya, arah arusnya demikian, maka arah ini utara, ini selatan. Jadi ini mirip antara kumparan dengan magnet permanen. Pada kumparan berarus, arah medan magnetnya adalah seperti pada pada medan magnet batang permanen. Nah, kalau misalnya seperti ini, elektromagnetik pada inti besi, ada inti besi, ini magnetnya, ternyata inti besi itu akan menjadi magnet juga, berbentuk magnet juga seperti ini arah medan magnetnya. Ini arah arus seperti ini, arah arus. Kemudian pada kawat lurus, dia tadinya melingkar di sekitar kawat lurus. Kemudian pada kawat melingkar, dia menjadi bentuknya seperti ini. Bisa bayangkan ya. Baik, akan dibahas lebih lanjut ke depannya. Arah medan magnet penghantar dialiri arus listrik ya, ini seperti ini. Jadi ini arah arusnya menembus bidang ini. Arah medan magnetnya adalah seperti yang digambarkan oleh lingkaran merah. Arah medan magnetnya adalah dapat digambarkan lingkaran merah. Jika arah arusnya menembus bidang, maka arah medan magnetnya adalah searah jarum jam. Nah, ini adalah kawat berarus, tapi arah arusnya keluar dari bidang kertas, maka pada sisi kanan dia arahnya ke atas. Bisa Anda bayangkan arah jempolmu ke arahmu, sedangkan arah keempat jari itu ke atas di sebelah kanan ini maksud saya. Dan di sebelah kiri arah medan magnetnya ke bawah. Di sebelah bawah bagaimana lagi? Oke, jika ini arah, nah sebaliknya nih ya, jika arah arusnya menembus bidang kertas, maka pada sisi yang kiri berlawanan dengan tadi itu, dia arah medan magnetnya ke bawah. Pada sisi sebaliknya, arah medan magnetnya ke atas. Nah, bagaimana dengan kalau dua buah kawat berarus berdekatan? Dua kawat berarus berdekatan, maka dia menjadi seperti ini. Di tengah-tengahnya dia semakin kuat. Di sini dia bisa menjadi 0, di sini pun dia bisa menjadi 0 karena dua medan magnet yang berlawanan. Tapi di sini dia saling menguatkan. Jadi kemungkinan 0-nya adalah di titik seperti ini, di luar kedua kawat berarus. Arah medan magnet di samping kawat. Perhatikan ini arah arus, ya, arah arus. Maka di sisi kanannya, di sisi kanan, dia arah medan magnetnya adalah menembus bidang, sedangkan di arah sisi lain, arah medan magnetnya adalah keluar dari bidang, ya, keluar dari bidang. Nah, bagaimana dengan ini? Arusnya mengalir ke kiri. Arusnya mengalir ke kiri, maka di atas berarti di arah medan magnetnya adalah menembus bidang, di bawah arah medan magnetnya keluar dari bidang. Bisa tetap Anda menggunakan kaidah tangan kanan. Ya, bayangkan kita sedang menggenggam kawat berarus tersebut. Nah, ini dia pada kumparan, jadi seperti ini. Pada kumparan bisa Anda lihat caranya. Itu RH itu adalah right hand. Ya, bisa bayangkan. Pada setiap sisi kita menggunakan kaidah tangan kanan, maka arah medan magnetnya seperti ini untuk kawat melingkar. Sekarang kita induksi magnetik oleh pengantar melingkar. Di sini kita hanya akan membahas secara kualitatif ya. Sebanding dengan kuat arus. Artinya semakin besar arusnya, semakin besarlah induksi magnetik atau medan magnet yang dihasilkan. Nah, sebanding dengan jumlah lilitan kawat. Makin banyak lilitan kawatnya, makin besar juga lah induksi magnetiknya atau medan magnet yang dihasilkan. Berbanding terbalik dengan jari-jari lingkaran. Nah, secara matematis dia dituliskan seperti ini, namun kita tidak membahasnya secara matematis. Nah, ini kalau kumparan arah arusnya demikian, ya, berarti dia ke atas. Kalau kita genggamkan di sini, kalau pada kumparan, kaidah tangan kanan yang kita gunakan adalah arah putaran keempat jari itu menunjukkan arah putaran arus, sedangkan arah jempol kita adalah menunjukkan utara. Berarti ini menjadi kutub utara, ini kutub selatan, ini arah arus pada kumparan adalah ke atas. Seperti ini ya, ke atas,
ke atas ya. Jadi kalau kita bayangkan kita menggenggam arah putaran tangan kita, maka jempol kita akan menunjukkan kutub utaranya. Dan seperti ini, perhatikan secara lebih detail lagi, maka secara totalnya adalah arah medan magnetnya seperti ini. Nah, ini namanya toroida. Toroida itu bisa Anda bayangkan seperti per yang digulungkan. Dia menjadi seperti gelang, namanya toroida. Toroida adalah kumparan yang dibuat melingkar.